Adegan pembuka terjadi di Dhaka, Bangladesh. Tyler Reck, seorang tentara bayaran, terbaring di tengah medan pertempuran setelah tertembak. Saat mencoba bertahan, ia teringat berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya. Cerita kemudian mundur 2 hari ke Mumbai. Seorang pemuda bernama Ovi Mahajan keluar dari sekolah bersama teman-temannya lalu pergi ke sebuah restoran sebelum pulang. Ketika tiba di rumah, pengasuhnya yang bernama Saju memarahinya karena pulang terlambat. Ovi sendiri adalah putra dari ketua gembong narkoba India yang saat ini sedang dipenjara, dan nama ayahnya itu adalah Ovi Mahajan Senior. Ia hidup dalam kesepian. Ia mengirim pesan kepada teman-temannya, lalu diam-diam keluar menuju sebuah klub malam. Setelah beberapa saat di dalam, mereka keluar untuk menghisap rokok. Polisi tiba-tiba datang dan menanyai mereka. Tanpa peringatan, salah satu remaja ditembak mati dan Ovi diculik. Cerita berpindah ke penjara pusat. Saju memberitahu Ovi Senior bahwa putranya telah diculik. Ovi Senior marah karena penculiknya adalah rival bisnis narkoba yang ingin mempermalukannya. Saju menjelaskan bahwa operasi penyelamatan membutuhkan pasukan besar, sementara mereka tidak punya cukup uang untuk menyewanya. Meski begitu, Ovi Senior memerintahkan Saju melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya. Jika gagal, keluarganya akan ia bunuh sendiri. Saju pun pulang dan menjelaskan situasi itu kepada istrinya. Ia mengatakan bahwa ia mengenal seseorang yang mampu melakukan operasi penyelamatan, tetapi biayanya sangat mahal. Walau tidak punya cukup uang, Saju tetap memutuskan untuk mencoba. Cerita lalu berpindah ke Australia. Nampak Tyler sedang duduk santai sambil minum, lalu berjalan ke tepi tebing dan melompat. Ia berada di dalam air cukup lama, seolah menenangkan pikirannya. Setelah itu ia pulang ke rumahnya. Di sana temannya yang bernama Nick sudah menunggu. Nick menawarkan pekerjaan untuk menyelamatkan Ovi dari penculik. Ia memperingatkan bahwa misi itu sangat berbahaya. Tyler tetap menerimanya karena ia sedang membutuhkan uang. Mereka menyepakati tempat pertemuan berikutnya. Keesokan harinya Tyler dan timnya bertemu Nick untuk menerima pengarahan. Ia mendapatkan semua informasi yang diperlukan dan mengetahui bahwa penculik Ovi adalah gembong narkoba Bangladesh bernama Amir Asif. Di kota Dhaka, Tyler duduk di luar sebuah kafe ketika para penculik menghubunginya. Ia diminta menyeberang jalan, lalu ia dibawa dengan mobil. Saat tiba di lokasi, Tyler meminta bukti bahwa Ovi masih hidup. Para penculik meminta tebusan, tetapi Tyler tetap bersikeras melihat keadaan Ovi. Mereka akhirnya menunjukkan Ovi. Setelah memastikan ia masih hidup, Tyler diminta mengambil tebusannya. Saat hendak keluar, rekan Tyler menembak salah satu penculik. Tyler segera menyerang yang lain, mengalahkan mereka, lalu melepaskan ikatannya. Baku tembak terjadi dengan sisa anggota penculik itu. Seorang anak kecil mencoba menembaknya, tetapi Tyler memilih tidak membunuhnya. Ia mengambil senjata, mendekati Ovi, lalu melepaskan ikatannya. Mereka keluar dari gedung dengan hati-hati dan Tyler memasukkan Ovi ke dalam bagasi mobil. Di tempat lain Amir Asif muncul bersama anak buahnya. Seorang anak yang mencuri darinya dilempar dari atas gedung. Anak lain bernama Farhad memimpin interogasi yang membuat Amir terkesan. Ia menyuruh anak-anak itu menggunakan kecerdikan mereka untuk bertahan hidup. Amir bahkan memberi Farhad pisau dan memintanya memotong 2 jarinya sebagai pengingat. Namun sebelum itu terjadi, Amir menerima kabar bahwa Ovi telah hilang. Ia langsung memerintahkan seluruh kota ditutup, termasuk transportasi umum, jembatan, dan bandara. Tyler berhenti di suatu tempat dan mengeluarkan Ovi dari bagasi. Setelah memberinya air minum, Tyler menghubungi Nick untuk memberi kabar. Tyler juga memasangkan rompi anti peluru pada Ovi dan merekam video sebagai bukti bahwa anak itu berada bersamanya. Nick merasa khawatir dengan perkembangan misi. Mereka menyiapkan pengiriman bukti agar pembayaran terakhir bisa diterima. Namun penjaga di kapal mereka menemukan sesuatu mencurigakan di ruang mesin. Sementara itu Amir memerintahkan Farhad diberi sebuah senjata. Tyler dan Ovi berjalan melewati hutan menuju titik evakuasi. Di kapal evakuasi, beberapa orang memeriksa ruang mesin. Tak lama kemudian satu orang terbunuh dan yang lain ditembak. Ketika radio tidak dijawab, mereka menyadari ada masalah. Nick melihat 2 kapal polisi mendekat. Dari satelit mereka juga melihat seseorang bergerak di hutan. Tyler menilai situasi lalu memerintahkan Ovi untuk berlari. Di sana Tyler hampir tertembak, dan ternyata penembatnya adalah Saju. Saju berniat mengkhianati mereka karena tidak mampu membayar sisa biaya operasi. Ia mengatakan kepada Ovi bahwa ia datang untuk membawanya pulang. Tyler melempar granat ke arahnya lalu melanjutkan pelarian bersama Ovi. Saju terus mengejar mereka. Tyler dan Ovi berhasil masuk ke mobil dan melaju pergi. Ovi mengatakan bahwa Saju bekerja untuk ayahnya, tetapi Tyler mengatakan ia tidak bisa mempercayainya. Ia menghubungi Nick untuk meminta petunjuk arah sementara mobil polisi mengejar mereka.
Saju menabrak beberapa mobil polisi saat mengejar. Kejar-kejaran terus berlangsung. Ketika jalan di depan terblokir, Tyler mundur dan menabrak mobil Saju. Tetapi Saju tetap selamat. Polisi kemudian mengepung area tersebut dan mulai memeriksa gedung satu persatu. Ketika seorang polisi mendekat, Tyler menyerangnya dan membunuhnya dengan pisau sebelum bertarung dengan polisi lain. Di tengah kekacauan itu Ovi berlari, tetapi seorang polisi mengejarnya. Saat polisi hampir menangkapnya, Tyler datang dan menyelamatkannya. Mereka melarikan diri menuju atap gedung, melompat ke bangunan lain, lalu melewati beberapa ruangan sambil turun ke lantai bawah. Tiba-tiba mereka bertemu Saju lagi. Pertarungan pun terjadi. Tyler terjatuh dan Saju juga terluka. Saat Saju merangkak mengambil senjatanya, ia mendengar suara Ovi lalu menembak para pria yang menahannya. Ketika mereka mencoba pergi, Tyler menabraknya dengan sebuah mobil. Ia membawa Ovi dan mengendarai mobil itu untuk melarikan diri. Polisi langsung mengejarnya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk kabur dengan mudah. Pengejaran itu berlangsung sengit. Pada saat yang tepat, Tyler mengambil keputusan cepat. Ia dan Ovi melompat dari mobil yang masih melaju dan membiarkannya terus bergerak sampai akhirnya menabrak. Amir segera menerima kabar tentang kecelakaan itu. Ia memerintahkan anak buahnya mencari mayat mereka di lokasi. Sementara itu Tyler, Ovi, dan Saju terus berusaha melarikan diri. Setelah pencarian dilakukan, anak buah Amir memastikan bahwa Tyler dan Ovi masih hidup walau terluka. Amir kemudian memerintahkan semua senjata diarahkan kepada mereka. Tyler dan Ovi menemukan rumah kosong dan berhenti sebentar. Tyler meminum obat dan merawat luka di lengannya dengan bantuan Ovi. Tiba-tiba Tyler mendapat telepon dari Nick. Ia memberitahu bahwa mereka telah dikhianati dan pembayaran terakhir belum diberikan. Nick juga menjelaskan ada titik evakuasi dekat jembatan dan helikopter akan menjemputnya. Namun Tyler diminta meninggalkan Ovi karena kesepakatan telah berubah. Setelah panggilan berakhir, Ovi bertanya apakah Tyler benar-benar akan meninggalkannya karena percakapan tadi terdengar olehnya. Tyler melihat Ovi memainkan jari-jarinya. Saat ditanya, Ovi mengatakan itu mengingatkannya pada piano yang biasa ia mainkan ketika merasa gugup. Di tempat lain, Saju menyewa kamar dan memperbaiki hidungnya yang patah. Ia lalu menelepon istrinya. Ia mengatakan jika dalam 12 jam ia tidak memberi kabar, istrinya harus mengambil uang, membawa anak mereka, dan pergi. Ia juga berbicara dengan putranya dan berjanji akan segera pulang. Tidak lama kemudian Tyler menerima panggilan lagi dari Nick yang mengatakan helikopter evakuasi sudah siap. Saat Tyler dan Ovi keluar untuk mencuri mobil, dua anak dengan sepeda motor menyerang mereka. Tyler menjatuhkan mereka dan mengambil senjatanya. Tak lama kemudian sekelompok anak lain yang dipimpin Farhad datang dan menembaki mereka. Tyler melumpuhkan mereka tanpa membunuh karena mereka masih anak-anak. Mereka terus bergerak sambil menghindari helikopter yang mencari mereka. Dalam pelarian itu mereka masuk ke saluran air bawah tanah. Tyler menelepon Nick dan memintanya menghubungi Gaspar untuk meminta bantuan karena ia pernah menyelamatkan Gaspar sebelumnya. Mereka menunggu hingga akhirnya Gaspar datang. Ia memasukkan mereka ke mobilnya dan membawa mereka ke sebuah rumah. Tyler berterima kasih atas bantuannya. Gaspar menjelaskan bahwa kota itu dijaga sangat ketat sehingga akan sangat sulit bagi Tyler untuk keluar. Gaspar mengatakan ia akan pergi sebentar untuk memeriksa istrinya dan meminta Tyler menunggu. Tyler menunggu sambil minum di sebuah kasino. Sementara itu Farhad dibawa menemui Amir. Ia menunjukkan jari yang telah dipotong dan mengatakan bahwa ia hampir menangkap Tyler. Ia bahkan berjanji akan memotong jari berikutnya jika diberi kesempatan untuk membunuh Tyler. Tyler kemudian kembali menemui Ovi dan memberinya makanan. Ovi mengatakan Tyler adalah pria yang berani. Tyler menjawab bahwa kadang ia menyelamatkan orang dan kadang juga membunuh. Ovi mengatakan ayahnya juga seperti itu. Ia lalu bertanya tentang keluarga Tyler. Tyler menjelaskan bahwa ia pernah memiliki istri tetapi tidak tahu lagi keberadaannya. Ia juga kehilangan putranya yang meninggal karena penyakit saat berusia 6 tahun ketika Tyler sedang bertugas di Afghanistan. Tyler meninggalkan Ovi untuk beristirahat. Tak lama kemudian Gaspar kembali dan mereka berbicara tentang masa lalu. Gaspar lalu membicarakan bahaya yang dihadapi Ovi dan menyarankan Tyler membunuhnya sebagai bentuk belas kasihan. Saat Tyler menolak, Gaspar kemudian mengungkap bahwa ada hadiah $10 juta untuk Ovi. Ia mengingatkan Tyler bahwa ia hanya tentara bayaran dan tidak perlu mati dalam misi bunuh diri. Tyler bisa saja membunuh Ovi dan mengambil uang itu. Tyler langsung menyadari bahwa Gaspar berniat membunuh Ovi. Pertarungan pun terjadi. Saat Gaspar hampir mengalahkan Tyler, Ovi muncul dengan pistol dan menembaknya. Gaspar jatuh dan akhirnya mati. Ovi ketakutan dan meminta Tyler membawanya pulang. Tyler kemudian menghubungi Saju dan mengajaknya bekerja sama.
Saat bertemu, Tyler memberikan beberapa senjata dan menjelaskan bahwa timnya akan menunggu di dekat jembatan sementara ia membuat pengalihan untuk menarik perhatian polisi dan komplotan Amir. Di depan mereka ternyata ada pos pemeriksaan. Ketika Tyler mulai menembak untuk menciptakan kekacauan, Saju berhasil menerobos pos pemeriksaan karena mereka fokus mengejar Tyler. Saat kendaraan mereka terjebak, Saju dan Ovi keluar dari mobil dengan penyamaran. Tyler masih bertempur melawan para komplotan itu sementara Nick datang untuk proses evakuasi. Seorang tentara kemudian memperhatikan Saju dan Ovi dan meminta mereka berhenti. Ia meminta Ovi melepas topinya, namun Saju langsung menembaknya. Amir kemudian memerintahkan pasukan tambahan dikerahkan. Saju menempatkan Ovi di dalam sebuah bis agar menunggu tim evakuasi. Ketika helikopter musuh datang, Saju mencoba menembaknya tetapi gagal dan harus melarikan diri. Tim evakuasi akhirnya tiba di jembatan dan pertempuran besar terjadi. Sementara itu Saju masih bertarung hingga akhirnya ditembak oleh kolonel milik Amir yang bertindak sebagai penembak jitu. Ketika helikopter penyelamat datang, pilotnya tertembak. Nick menyadari ada penembak jitu dan mulai mencari posisinya. Sementara Ovi terus bergerak mencari tempat aman. Kolonel itu membidik Tyler yang tidak menyadari bahaya tersebut. Nick akhirnya menemukan posisinya dan menembaknya tepat setelah ia menembak Tyler di bahu. Tyler yang kelelahan kemudian didekati oleh Ovi. Tyler menyuruhnya berlari menuju tim evakuasi. Ovi berlari ke arah helikopter sementara Tyler menutupinya. Saat Tyler mencoba mendekati tim evakuasi, Farhad menembaknya di leher. Tyler memegang lehernya sambil berjuang menahan darahnya. Ia merangkak menuju tepi jembatan sambil teringat keluarganya. Akhirnya ia jatuh ke sungai, dan Ovi melihat kejadian itu dengan sedih. Tim yang tersisa naik ke helikopter dan meninggalkan tempat tersebut. Amir tetap berdiri di sana sambil melihat Ovi pergi. 8 bulan kemudian Ovi terlihat di sekolahnya berjalan menuju sebuah kolam. Pada waktu yang sama Amir menghadiri sebuah acara. Saat ia berada di kamar mandi, Nick muncul dan membunuhnya untuk membalaskan kematian Tyler. Dan cerita pun berakhir di sini.